Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, kelas M013, akan memaparkan materi dari chapter 4 dengan judul Income Statement and Related Information. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Next. Jadi yang pertama ada Mirama Syamsi Adiputri dengan NPM akhir 140, kemudian ada Karina Wahyunita dengan NPM akhir 143, lalu ada Gladys T. Cornelia Agri dengan NPM akhir 146, lalu ada Nafia Hayati dengan NPM akhir 148, dan saya Amika Puji Lestari dengan NPM akhir 149. Next. Nah, pada chapter 4 ini kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama ada mengenai income statement, lalu kedua ada konten dan format income statement, lalu ketiga ada income item, keempat ada change and error akuntansi, lalu kelima ada equity statement. Next. Nah, yang pertama, kita akan membahas income statement. Income statement merupakan laporan yang mengukur keberhasilan operasional perusahaan untuk periode waktu tertentu. Income statement dapat pula disebut statement of income atau statement of earnings. Laporan ini membantu para investor dan kreditor untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Next. Next. Oke. Nah, income statement memiliki beberapa kegunaan dan begitu pula keterbatasan. Kegunaan income statement yang pertama yaitu evaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Misalnya, analis memiliki data dari perusahaan Toyota di Jepang dan digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan Hyundai milik perusahaan di Korea. Dan dengan menganalisis perbandingan itu, maka biasanya seorang analis akan memberikan keputusan untuk memperbaiki strateginya. Lalu yang kedua yaitu memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. Misalnya ada perusahaan General Electric milik negara Amerika Serikat pernah melaporkan peningkatan pendapatan yang konsisten. Namun, kesuksesan di masa lalu itu tidak selalu berarti kesuksesan di masa depan. Sehingga dasar-dasar itu akan digunakan untuk membuat strategi yang baru. Lalu yang ketiga ada untuk membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas di masa depan. Hal ini berhubungan antara pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian. Ada pula keterbatasan income statement. Yang pertama yaitu perusahaan menghilangkan item-item dari laporan laba rugi yang tidak dapat diukur secara andal. Misalnya, suatu perusahaan tidak boleh mencatat keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi atas sekuritas investasi. Lalu yang kedua ada angka pendapatan yang dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Karena misalnya sebuah perusahaan dalam mendepresiasi aset tetap itu dapat menggunakan metode accelerated basis atau dengan straight line depreciation. Lalu yang ketiga ada pengukuran pendapatan melibatkan judgement atau penilaian. Contohnya suatu perusahaan dengan itikat baik mungkin memperkirakan masa manfaat suatu aset itu dalam waktu 20 tahun. Namun untuk perusahaan lain itu ada yang 15 tahun. Nah, singkatnya beberapa keterbatasan laporan ini mengurangi kegunaan informasi untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa mendatang. Next. Nah, selanjutnya mengenai kualitas earnings atau kualitas pendapatan. Pengelolaan laba atau manajemen laba itu akan memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Karena hal ini, earning management didefinisikan sebagai pengaturan waktu, pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian untuk meratakan fluktuasi laba. Tujuannya yaitu untuk memenuhi atau melebihi ekspektasi pasar dan meningkatkan harga saham. Biasanya para perusahaan itu untuk
menempuh atau mencapai tujuan tersebut, ada yang melakukan beberapa praktik yang memanipulasi data. Misalnya, mengakui penjualan lebih awal, padahal aslinya belum terrealisasi. Dan yang kedua yaitu seperti menggunakan estimasi kewajiban yang tidak realistis. Dampak dari praktik-praktik tersebut dapat menurunkan kualitas laba dan menurunkan kepercayaan pasar. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengenai konten dan format income statement. Terdapat dua elemen utama dalam laporan laba rugi, yaitu yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan adalah peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Lalu yang kedua, beban adalah penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas. Next. Nah, pada laporan laba rugi, untuk dapat mengetahui laba atau rugi bersih, yaitu dari kedua transaksi, yaitu transaksi pendapatan dan pengeluaran. Nah, dalam transaksi pendapatan, pendapatan sendiri itu mencakup penerimaan dan keuntungan, yaitu penerimaan itu timbul dari aktivitas biasa suatu perusahaan dan memiliki banyak bentuk seperti penjualan, biaya, bunga, dividen, dan sewa. Untuk yang keuntungan itu mewakili item lain yang memenuhi definisi pendapatan dan mungkin timbul atau tidak timbul dari aktivitas biasa suatu perusahaan. Nah, untuk transaksi yang pengeluaran itu mencakup pengeluaran dan kerugian. Pengeluaran umumnya itu timbul dari aktivitas biasa suatu perusahaan dan memiliki banyak bentuk seperti biaya barang terjual, penyusutan, sewa, gaji dan upah, serta pajak. Nah, untuk kerugian sendiri mewakili item lain yang memenuhi definisi pengeluaran dan mungkin timbul atau tidak timbul dari aktivitas biasa suatu perusahaan. Next. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai komponen atau isi dari laporan laba rugi. Yang pertama yaitu bagian penjualan atau pendapatan. Itu menyajikan informasi penjualan, diskon atau potongan harga, pengembalian barang, dan informasi terkait lainnya. Lalu yang kedua, bagian harga pokok penjualan, yaitu menunjukkan harga pokok penjualan untuk menghasilkan suatu penjualan. Lalu yang ketiga, yaitu biaya penjualan. Itu melaporkan pengeluaran yang timbul dari upaya perusahaan untuk melakukan penjualan. Dan yang keempat, yaitu biaya administrasi umum, yaitu melaporkan pengeluaran administrasi umum. Dan yang kelima, yaitu pendapatan dan beban lainnya, mencakup sebagian besar transaksi lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan dan beban. Lalu yang keenam, yaitu biaya pembiayaan, item terpisah yang mengidentifikasi biaya pembiayaan perusahaan selanjutnya disebut sebagai bunga pengeluaran. Dan yang ketujuh yaitu pajak penghasilan. Bagian singkat yang melaporkan pajak yang dikenakan atas penghasilan sebelum pajak penghasilan. Dan yang ke-8 yaitu operasi yang dihentikan adalah keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan komponen suatu perusahaan. Dan yang ke-9 yaitu kepentingan non pengendali. Artinya menyajikan alokasi laba bersih kepada pemegang saham, pemegang saham pengendali dan kepentingan non pengendali. Dan yang terakhir yaitu laba per saham adalah jumlah per saham yang akan dilaporkan. Next. Nah, berikut ada contoh format laporan laba rugi yang bisa kita telah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bagian penjualan dan bagian harga pokok penjualan akan menghasilkan laba kotor. Setelah itu laba kotor akan dihitung dengan biaya-biaya yang dikeluarkan serta pendapatan yang diterima. Lalu selanjutnya akan menghasilkan laba bersih. Next. Nah, setelah kita membahas mengenai
Setelah kita membahas mengenai isi dan format laporan laba rugi, selanjutnya kita akan membahas mengenai income items. Nah, perusahaan ya wajib menyajikan analisis biaya yang diklasifikasikan berdasarkan sifatnya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya pengiriman, biaya iklan, tunjangan karyawan, biaya depresiasi, dan biaya amortisasi, atau berdasarkan fungsinya seperti biaya barang terjual, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Nah, terdapat dua metode untuk mengklasifikasi biaya tersebut, yaitu metode yang pertama adalah metode Nature of Expense Approach, adalah laporan laba ruginya itu menyajikan setiap item pengeluaran, tapi tidak mengklasifikasikan pengeluaran tersebut ke dalam berbagai subtotal. Nah, untuk yang metode kedua adalah Function of Expense Approach. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan metode ini pada laporan laba rugi akan memberikan rincian pengeluarannya ke dalam catatan atas laporan keuangan. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian. Nah, setiap perusahaan pasti pernah mengalami keuntungan dan kerugian. Kondisi perusahaan dikatakan untung apabila pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu pos-pos tambahan pada IFRS. Yang pertama yaitu kerugian akibat penurunan nilai persediaan menjadi nilai aset tetap yang dapat dipulihkan. Yang kedua, kerugian akibat restrukturisasi. Yang ketiga yaitu keuntungan atau kerugian atas pelepasan aset tetap. Yang keempat yaitu penyelesaian sengketa. Dan yang kelima pembalikan kewajiban lainnya. Next. Selanjutnya yaitu pendapatan sebelum pajak penghasilan. Nah, pendapatan sebelum pajak penghasilan merupakan metrik keuangan yang menunjukkan total laba perusahaan setelah dikurangi seluruh biaya operasional dan non-operasional atau bunga, tetapi belum dikurangi pajak penghasilan. Cara menghitung pendapatan sebelum pajak penghasilan yaitu dengan mengurangi total pendapatan dengan seluruh biaya operasional, bunga, penyusutan, namun sebelum dikurangi pajak. Selanjutnya yaitu laba bersih. Laba bersih adalah metrik keuangan yang menunjukkan porsi laba bersih perusahaan yang dialokasikan untuk setiap satu lembar saham biasa yang beredar. Untuk mendapatkan laba bersih bisa dilakukan dengan mengurangi pajak penghasilan dari pendapatan sebelum pajak penghasilan. Laba bersih mewakili pendapatan setelah semua pendapatan dan pengeluaran untuk periode telah dipertimbangkan. Next. Nah, berikutnya yaitu laba per saham. Laba per saham ini dihitung dengan menggunakan rumus laba bersih dikurangi dividen preferensi dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Nah, dengan perhitungan ini akan menghasilkan laba per saham. Laba per saham sendiri merupakan keuangan yang menunjukkan porsi laba bersih perusahaan yang dialokasikan untuk setiap satu lembar saham biasa yang beredar. Next. Berikutnya yaitu operasi yang dihentikan. Nah, operasi yang dihentikan ini didefinisikan sebagai komponen dari entitas yang telah dilepas atau diklasifikasikan sebagai aset yang akan dijual serta beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu mewakili lini bisnis utama atau wilayah operasi geografis. Yang kedua yaitu merupakan bagian dari rencana tunggal dan terkoordinasi untuk melepaskan lini bisnis utama atau wilayah operasi geografis. Yang ketiga yaitu merupakan anak perusahaan yang diakuisisi semata-mata dengan tujuan untuk dijual kembali. Nah, untuk formatnya yaitu bisa dihitung menggunakan rumus pendapatan dari operasi berkelanjutan dikurangi dengan kerugian dari divisi yang dihentikan ditambah dengan kerugian pelepasan divisi. Nah, dengan perhitungan tersebut akan menghasilkan laba bersih, seperti contoh yang terdapat pada slide PPT tersebut. Next. Nah, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya ada alokasi pajak intraperiod. Jadi alokasi pajak intraperiod itu maksudnya suatu perusahaan itu pasti akan melaporkan operasi yang dihentikan pada laporan laba rugi setelah dikurangi oleh pajak. Jadi beban pajak penghasilan itu akan dibagi ke masing-masing komponen dalam laporan laba rugi pada periode yang sama. Yang mana operasi yang dihentikan ini tuh ada dua operasi, yaitu operasi yang dihentikan ketika untung atau operasi yang dihentikan ketika rugi. Contohnya, ini ada perusahaan lagi memiliki pendapatan sebelum pajak penghasilan sebesar 250.000 euro, yang mana perusahaan ini memiliki keuntungan atau kerugian sebesar 100.000 euro dari operasi yang dihentikan, dengan asumsi tarif pajak penghasilan 30%. Jadi tentukan jumlah alokasi intra-period. Yang pertama, ini operasi yang dihentikan untuk mencari keuntungan ya. Jadi pendapatan sebelum pajak kan 250.000, dengan pajaknya 30%. Jadi 30% dari 250.000 tadi kan 75.000. Lalu laba dari operasi yang dihentikan 100.000, maka pajak atas laba dihentikan itu 100.000 dikali 30.000 dikali 30% sama dengan 30.000. Artinya pajak 75.000 itu tadi dialokasikan ke operasi berkelanjutan. Sedangkan yang 30.000 itu dialokasikan ke operasi dihentikan. Jadi yang ditampilkan itu laba dihentikan setelah pajak sama dengan 100.000 dikurangi 30.000 sama dengan 70.000. Lalu kalau semisal rugi dan ruginya itu 100.000, maka pajak 30% itu sama dengan 30.000 kan. Ini tuh jadi pengurang pajak atau manfaat pajak. Jadi rugi bersih dihentikan itu sama dengan 100.000 dikurangi 30.000 sama dengan 70.000. Next. Selanjutnya ada alokasi ke kepentingan non pengendali. Jadi kepentingan non pengendali itu adalah bagian laba atau rugi dari anak perusahaan yang bukan milik perusahaan induk. Yang mana hal ini tuh terjadi kalau perusahaan induk itu tidak memiliki 100% saham dari anak perusahaan itu sendiri. Contohnya, sebuah induk perusahaan itu punya 70% saham dari anak perusahaan, yang berarti 30% sisanya itu milik pihak lain. Nah, itu yang disebut sebagai kepentingan non pengendali. Jadi sebagai ilustrasi, ada sebuah perusahaan yang bernama BOC Hong yang mengakuisisi 70% saham beredar dari LTM Group. Nah, karena BOC Hong ini memiliki lebih dari 50% saham LTM, maka BOC Hong itu mengkonsolidasikan hasil keuangan LTM dengan hasil keuangannya sendiri. Laba bersih konsolidasi kemudian dialokasikan ke persentase kepemilikan pemegang saham pengendali, yaitu BOC Hong dan pemegang saham non pengendali di LTM. Jadi ini maksudnya tuh laba bersih bagaimana ya? Jadi laba bersih mohon maaf. Jadi anggaplah BOC Hong ini tuh mengakuisisi 70% saham yang beredar dari LTM Group gitu. Yang mana artinya 30% sisanya itu merupakan milik non pengendali itu sendiri. Karena bukan milik dari induksi perusahaan. Seperti itu. Next. Okay. Selanjutnya ada pos-pos pendapatan utama. Saya akan membahas salah satunya saja ya, karena di sini ada banyak. Jadi salah satunya itu ada penjualan atau layanan, atau pendapatan ya. Jadi kriterianya pendapatan yang timbul dari kegiatan usaha sehari-hari perusahaan. Contohnya itu penjualan barang atau penjualan jasa. Yang mana penempatannya di laporan laba rugi itu diletakkan di bagian paling atas sebagai pendapatan utama. Yang mana ini adalah sumber penghasilan inti perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita menuju ke subbab perubahan dan kesalahan dalam akuntansi. Nah, ini kita rangkum ada 3 jenis situasinya. Yang pertama ada perubahan dalam akuntansi prinsip. Yang pertama, yang kedua ada perubahan dalam akuntansi perkiraan, yang ketiga ada koreksi kesalahan.
Kita bahas yang pertama, yaitu perubahan dalam akuntansi prinsip. Ini biasanya terjadi saat perusahaan itu mengadopsi prinsip akuntansi yang berbeda dari sebelumnya. Kita contohkan, awalnya perusahaan itu mencatat persediaan dengan cara FIFO, lalu diubah menjadi kepersediaan average. Nah, hal tersebut tentunya punya syarat, yaitu syaratnya perusahaan itu diperbolehkan mengubah prinsip akuntansi, namun mereka tuh harus membuktikan bahwa prinsip yang baru diadopsi itu lebih baik dibanding prinsip sebelumnya. Eh, Catatan perubahan ini menyebabkan hilangnya konsistensi laporan keuangan antar periode. Jadi, untuk metode pengakuannya atau penempatannya, perusahaan mengakui perubahan ini dengan melakukan penyesuaian retrospektif pada laporan keuangan yang ada. Jadi, laporannya itu ikut keubah pada tahun-tahun yang lalu juga ikut diubah agar laporan tersebut tetap konsisten. Yang kedua, kita ke perubahan akuntansi dalam perkiraan. Perusahaan ini biasanya tuh melakukan perubahan dalam relasi piutang dan persediaan, perubahan dalam estimasi massa, manfaat peralatan, aset tak berwujud, perubahan estimasi dalam kewajiban untuk biaya garansi, adanya pajak penghasilan dan pembayaran gaji. Nah, biasanya untuk ini itu dapat merubah ketampilan perubahannya hanya pada aku yang terpengaruh saja, jadi mengaruhi tidak mempengaruhi ke akun-akun sebelumnya. Jadi tidak bersifat retrospek, jadi bersifat retrospektif. Kita lanjut ke tiga, yaitu koreksi kesalahan. Biasanya ini tuh terjadi karena kesalahan penggunaan fakta. Contohnya tuh pada kesalahan dalam pelaporan pendapatan dan pengeluaran. Hal ini itu dapat menyebabkan penyajian kembali laporan laba rugi pada tahun-tahun sebelumnya untuk membenahi laporan laba rugi atau mengoreksi laporan laba rugi yang salah tersebut pada tahun sebelumnya sehingga bisa eh, menjadi laporan yang benar. Misalnya laporan laba ditahan. Memberikan rekolonisasi antara saldo awal dan saldo akhir laba ditahan untuk menjelaskan perubahan aset neto perusahaan selama satu periode. Saldo laba ditahan akan meningkatkan seiring dengan perolehan laba bersih. Namun, akan berkurang apabila perusahaan mengalami rugi bersih atau membagikan dividen baik dalam bentuk tunai maupun saham. Apabila terjadi perubahan prinsip akuntansi atau koreksi kesalahan dari periode sebelumnya, perusahaan itu harus melaporkan sebagian penyesuaian setelah dikurangi pajak tentunya terhadap saldo awal laba yang ditahan guna menyajikan nilai benar. Contohnya pada ini, laporan ini. Yang bagian merah-merah ini adalah koreksi atas kekurangan pencatatan laba bersih pada periode sebelumnya. Berarti ada tambahan akun untuk koreksinya. Selanjutnya kita menuju ke laporan laba rugi komprehensif atau biasanya disebut dengan comprehensive income. Men- comprehensive income ini mencakup semua perubahan ekuitas selama satu periode kecuali berasal dari investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Secara struktural, ini terjadi dari laba bersih yang ditambah dengan pendapatan komprehensif lainnya atau other comprehensive income seperti keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada sekuritas ekuitas non-dagang. Keuntungan atau kerugian tersebut dilewatkan dari laporan laba rugi tradisional untuk mengurangi volatilitas laba bersih akibat fluktuasi nilai wajar yang terus-menerus berubah. Ya, untuk format pelaporannya itu ada dua. Ada pendekatan satu, laporannya seperti ini, di sebelah kiri, sebelah sini. Dan
ada dua, pendekatan yang kedua seperti ini modelnya. Sebelah kanan. Selanjutnya kita menuju ke laporan perubahan ekuitas. Pelaporan perubahan pada setiap akun ekuitas, modal saham, premi saham, saldo laba, akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Ini itemnya itu diungkapkan dalam peran ini, yaitu pendapatan komprehensif lainnya yang terakumulasi untuk periode tersebut. Kontribusinya itu seperti penerbitan saham dan distribusi seperti dividen kepada pemilik. Realisasi nilai tercatat sebagai komponen ekuitas dari awal hingga akhir periode. Nah, ini dapat dicatat, laporan perubahan ekuitas itu dapat dicatat itu ada dua. Pada laporan perubahan ekuitas tahun berakhir, seperti sebelah kiri ini, ada akumulasi lainnya komprehensif, dan dicatat juga pada laporan posisi keuangan bagian ekuitas. Dan terdapat tambahan yaitu penerapan komprehensif lainnya yang terakumulasi. Selanjutnya, kita menuju chapter kelima, Statement of Financial Position and Statement of Cash Flow. Hari ini, pada subbab ini kita mempelajari subbab pertama yaitu laporan posisi keuangan, yang kedua penyusunan laporan posisi keuangan, yang ketiga adalah laporan arus kas, yang keempat adalah informasi tambahan. Mari kita bahas yang pertama dulu yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan biasanya disebut dengan raca, tapi sekarang disebut dengan laporan posisi keuangan, melaporkan aset, liabilitas, atau kewajiban dan ekuitas sebuah perusahaan pada tanggal tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang sumber daya investasi perusahaan, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas dalam sumber daya bersih. Ini membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Penggunaan laporan posisi keuangan ini ada tiga, yaitu likuiditas atau liquidity, yang maksudnya adalah seberapa cepat aset menjadi kas. Yang kedua ada solvabilitas atau solvency, yaitu risiko jika terlalu banyak hutang. Yang ketiga adalah fleksibilitas keuangan atau financial flexibility, yang maksudnya adalah kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam masa sulitnya atau memanfaatkan peluang investasinya. Selanjutnya adalah keterbatasan laporan posisi keuangan. Tentunya laporan posisi keuangan ini memiliki keterbatasan. Yang pertama adalah biaya historis. Sebagian besar aset dan liabilitas dilaporkan berdasarkan biaya historis, sehingga sering dikritik karena tidak menyajikan nilai yang wajar atau fair value yang relevan. Yang kedua adalah perusahaan menggunakan berbagai estimasi untuk menentukan nilai akun seperti estimasi jumlah piutang yang tertagih atau masa manfaat aset tetap. Yang ketiga adalah pengabaian item bernilai keuangan. Banyak aset yang tidak berwujud yang bernilai tinggi tidak dicatat karena tidak dapat diukur secara objektif seperti keahlian karyawan, basis pelanggan, dan reputasi perusahaan. Yang keempat adalah liabilitas off balance sheets. Beberapa kewajiban mungkin tidak dilaporkan secara langsung dalam laporan keuangan utama. Klasifikasi dalam laporan posisi keuangan itu ada 4. Yang pertama adalah detail akun. Di IASB menyarankan agar perusahaan melaporkan item secara rinci dan tidak hanya diringkas total aset atau liabilitas saja, guna membantu penggunaan mengevaluasi resiko dan arus kas. Yang kedua ada karakteristik likuiditas, memisahkan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik yang likuiditas yang berbeda. Contohnya pada pemisahan kas dari persediaan. Yang ketiga adalah fungsi aset, memisahkan aset berdasarkan fungsinya dalam operasi perusahaan, seperti memisahkan persediaan barang dagang dari properti pabrik dan peralatan atau PPE. Ya, sifat liabilitas memisahkan kewajiban berdasarkan jumlah, sifat, dan waktunya, sehingga misalkan utang usaha dari liabilitas pensiun.
Selanjutnya ada elemen utama laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu terdiri dari 3 elemen dasar. Yang pertama ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Sumber daya yang pertama ada aset. Sumber daya ekonomi masa kini yang terkendali oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Yang kedua ada liabilitas, kewajiban masa kini entitas untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Yang ketiga ada ekuitas, kepentingan residu dalam aset entitas setelah dikurangi semua liabilitasnya. Eh, Seperti ini dapat dilihat klasifikasi laporan posisi keuangan. Yang sebelah kiri ada aset. Aset ini dibagi jadi dua. Aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu berisi investasi, properti pabrik, peralatan, aset tak berwujud, dan aset lainnya. Lalu di bawahnya ada aset lancar. Yang sebelah kanan itu ada ekuitas dan kewajiban. Ekuitas sendiri seperti adanya modal saham, premi saham, laba ditahan, pendapatan komprehensif lainnya yang terakumulasi, kepentingan non pengendalian. Sebabnya ada kewajiban tidak lancar, ada kewajiban lancar. Rencana aset tidak lancar itu yang pertama ada investasi jangka panjang terdiri dari investasi dalam sekuritas seperti seperti saham, obligasi, aset berwujud yang tidak digunakan dalam operasi seperti tanah, dana khusus, atau investasi pada anak perusahaan. Nomor dua ada properti pabrik atau peralatan atau disebut singkat PPE, aset perwujudan umur panjang yang digunakan dalam operasi reguler bisnis seperti tanah, bangunan, mesin, furnitur. Aset ini dilaporkan pada nilai biaya yang dikurangi akumulasi penyusutan. Yang ketiga ada aset tak berwujud, aset yang tidak memiliki substansi fisik dan bukan instrumen keuangan seperti paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill. Aset tak berwujud dengan umur terbatas akan diamortisasi selama masa manfaatnya. Selanjutnya ada aset lainnya mencakup item-item seperti biaya dibayar di muka, dengan jangka panjang, piutang tidak lancar, atau kas yang dibatasi dengan penggunaannya. Selanjutnya seperti ini, penyajian laporan posisi keuangan investasi jangka panjang dapat dicek sebelah kiri, yaitu seperti ini contohnya. Selanjutnya ada penyajian untuk lap- untuk PPE seperti tanah bangunan, struktur perabotan, kendaraan, aset sewa, konstruksi sedang berlangsung. Dan ini terdapat catatan juga bahwa aset tetap dan peralatan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan. Penyusutan aset tetap dan peralatan dihitung dengan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat aset yang diperkirakan. Rentan masa manfaat terutama berkisar antara 20 hingga 39 tahun untuk bangunan toko, 38 hingga 50 tahun untuk bangunan perkantoran, 3 hingga 20 tahun untuk struktur bangunan, 2 hingga 30 tahun untuk furnitur dan perlengkapan, dan 4 hingga 6 tahun untuk kendaraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu aset lancar. Aset lancar adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan perusahaan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi. Nah, aset lancar sendiri terdapat aset lancar dan dasar penilaiannya. Nah, dasar penilaian yang pertama yaitu pada persediaan. Dasar penilaiannya dengan nilai terendah antara biaya atau nilai realisasi bersih. Yang kedua yaitu biaya dibayar di muka. Dasar penilaiannya yaitu dari biaya. Yang ketiga yaitu piutang, dasar penilaiannya dari perkiraan jumlah tertagih. Yang keempat yaitu investasi jangka pendek, dasar penilaiannya berasal dari umumnya nilai wajar. Dan yang terakhir adalah uang tunai, dasar penilaiannya berasal dari nilai wajar juga. Next. Nah, berikut adalah contoh pencatatan pada aset lancar. Contohnya ini pada persediaan dan kas. Nah, seperti pada gambar yang terpampang di slide PPT. Next.
Nah, berikutnya yaitu ekuitas atau modal. 6 bagian pada ekuitas yaitu yang pertama, nilai nominal atau nilai yang dinyatakan saham yang diterbitkan. Yang kedua yaitu kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas nilai nominal atau nilai yang dinyatakan. Yang ketiga yaitu laba perusahaan yang belum didistribusikan. Yang keempat yaitu jumlah total dari pos-pos pendapatan komprehensif lainnya. Yang kelima, saham pembendaharaan secara umum jumlah saham biasa yang dibeli kembali. Dan yang keenam yaitu sebagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelaporan. Selanjutnya, next. Berikutnya yaitu kewajiban jangka panjang. Nah, secara umum, kewajiban jangka panjang ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu. Yang kedua yaitu kewajiban yang timbul dari operasi biasa perusahaan seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak penghasilan tangguhan. Dan yang ketiga yaitu kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau peristiwa di masa mendatang. Next. Berikutnya yaitu kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang umumnya diharapkan suatu perusahaan untuk diselesaikan dalam siklus operasi normalnya atau 1 tahun. Mana konsep ini meliputi yang pertama yaitu kewajiban yang timbul dari perolehan barang dan jasa. Yang kedua yaitu penerimaan uang muka untuk pengiriman barang atau pelaksanaan jasa. Nah, ini seperti ongkos kirim atau ongkos yang ditangguh untuk penerimaan barang. Yang ketiga yaitu kewajiban lain yang pelunasannya akan dilakukan dalam siklus operasi atau 1 tahun. Next. Nah, berikutnya yaitu penyajian kewajiban lancar dalam laporan posisi keuangan. Analisis menggunakan informasi laporan posisi keuangan dalam model yang dirancang untuk memprediksi kesulitan keuangan. Peneliti Altman mempelopori model prediksi kebangkrutan yang menghasilkan skor Z dengan menggabungkan laporan posisi keuangan dan ukuran pendapatan dalam persamaan berikut. Nah, persamaannya yaitu Z sama dengan working tax per total asset dikali 1,2 ditambah retained earnings per total asset dikali 1,4 ditambah EBIT per total asset. Nah, EBIT ini merupakan earning before interest and tax dikali 3,3 plus sales per total asset. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan laporan posisi keuangan. Secara umum, perusahaan menggunakan jenis metode yang berbeda untuk menyajikan informasi laporan posisi keuangan. Nah, berikut jenis-jenis metode yang umum digunakan, yaitu yang pertama formulir akun dan yang kedua formulir laporan. Nah, perbedaan dari kedua metode tersebut yaitu formulir akun mencantumkan aset di bagian sisi kiri dan ekuitas serta liabilitas di bagian sisi kanan. Kerugian utamanya adalah perlunya ruang yang cukup lebar untuk menyajikan item-item tersebut berdampingan. Nah, lalu yang untuk formulir laporan itu mencantumkan bagian-bagiannya satu di atas yang lain di halaman yang sama, mencantumkan aset, kemudian diikuti oleh ekuitas dan liabilitas tepat di bawahnya pada halaman yang sama. Next. Setelah kita membahas mengenai laporan posisi keuangan, di sini kita akan membahas mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan ringkasan rinci tentang semua arus kas masuk dan keluar, atau sumber dan penggunaan kas selama periode tersebut. Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pembayaran kas suatu perusahaan selama suatu periode. Untuk mencapai tujuan ini, laporan arus kas itu melaporkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, dampak kas dari operasi selama satu periode, lalu yang kedua, investasi transaksi, dan yang ketiga, transaksi pembiayaan, lalu yang terakhir, peningkatan atau penurunan bersih kas selama periode tersebut. Next.
Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai isi laporan arus kas. Perusahaan mengklasifikasikan penerimaan kas dan pembayaran kas selama satu periode ke dalam 3 aktivitas yang berbeda dalam laporan arus kas, yaitu yang pertama aktivitas operasional. Itu melibatkan dampak kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih. Lalu aktivitas yang kedua yaitu aktivitas investasi, meliputi pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi, properti, pabrik, dan peralatan. Dan yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan, melibatkan akun liabilitas atau kewajiban dan ekuitas. Aktivitas ini meliputi memperoleh sumber daya dari pemilik dan memberikan pengembalian atas investasi mereka, dan meminjamkan uang dari kreditur dan membayar kembali jumlah yang dipinjam. Next. Nah, berikut format dasar dari laporan arus kas. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa laporan arus kas itu pusatnya dari ketiga aktivitas yang berbeda, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, ketiga aktivitas ini nanti akan dijumlahkan yang dihasilkan jadi peningkatan atau penurunan bersih dalam kas. Lalu hasilnya itu akan ditambah dengan kas pada awal tahun yang menghasilkan kas pada akhir tahun. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini ada laporan arus kas. Jadi namanya aja kan laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu laporan keuangan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar arus kas keluar perusahaan selama satu periode tertentu. Jadi di mana laporan itu menjelaskan dari mana kas ini diperoleh, untuk apa kas ini digunakan, dan kenapa saldo kas ini bisa naik atau turun. Yang mana tujuan dari laporan arus kas ini tuh melaporkan beberapa hal seperti dampak kas dari operasi selama satu periode. Maksudnya itu menunjukkan berapa kas yang benar-benar dihasilkan atau digunakan dari kegiatan utama perusahaan. Lalu investasi transaksi yang maksudnya itu melaporkan penggunaan dan penerimaan kas yang berkaitan dengan aset jangka panjang seperti pembelian gedung. Lalu transaksi pembiayaan yang mana melaporkan arus kas yang berhubungan dengan sumber pendanaan perusahaan seperti membayar utang, seperti itu. Lalu ada peningkatan atau penurunan bersih kas selama periode tersebut yang menunjukkan perubahan total kas selama satu periode. Next. Nah, selanjutnya ini ada isi laporan arus kas. Jadi isi laporan arus kas itu terdiri dari 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasional ini tuh melibatkan dampak kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih. Lalu aktivitas investasi ini meliputi pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi, baik utang maupun ekuitas, dan properti, pabrik, serta peralatan. Lalu aktivitas pendanaan itu melibatkan pos kewajiban dan ekuitas, yang mana aktivitas ini tuh meliputi bagaimana memperoleh sumber daya dari pemilik dan memberikan pengembalian atas investasi mereka. Juga bagaimana meminjam uang dari kreditur dan membayar kembali sesuai dengan jumlah yang dipinjam. Next. Selanjutnya ada arus kas masuk atau inflows of cash dan arus kas keluar atau outflows of cash. Yang pertama, arus kas masuk. Dari aktivitas operasi, uang itu akan masuk dari kegiatan utama perusahaan seperti penerimaan kas dari pendapatan. Contohnya itu penjualan tunai, seperti itu. Lalu dari aktivitas investasi, perusahaan itu akan menjual aset atau menerima kembali dana investasi seperti menjualan investasi saham atau obligasi ke perusahaan lain. Lalu dari
Maksudnya lalu dari aktivitas pendanaan, itu perusahaan itu akan mendapatkan dana dari investor atau kreditur. Contohnya penerbitan saham, penerbitan obligasi, atau penerimaan pinjaman. Selanjutnya ada arus kas keluar. Yang pertama, dari aktivitas operasi, uang itu akan dipakai untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Contohnya pembayaran beban gaji. Lalu yang dari aktivitas investasi, uang itu akan dipakai untuk membeli aset atau investasi, contohnya pembelian saham atau obligasi perusahaan lain. Yang ketiga, dari aktivitas pendanaan, uang akan dikembalikan ke pemilik atau kreditur, pembayaran dividen dan pelunasan utang. Next. Selanjutnya ada penyusunan laporan arus kas. Dalam menyusun laporan arus kas itu ada beberapa sumber yang digunakan, yaitu yang pertama ini ada laporan posisi keuangan komparatif. Pada laporan posisi keuangan komparatif ini tuh untuk melihat kenaikan atau penurunan akun. Lalu laporan laba rugi periode berjalan itu untuk mengetahui laba bersih, dan data transaksi tambahan itu misalnya dari pembelian aset, pembayaran dividen, dan lain-lain. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai informasi tambahan. Seperti yang kita ketahui, bahwa IFRS atau International Financial Reporting System mensyaratkan penyajian laporan keuangan harus lengkap setiap tahunnya. Laporan keuangan lengkap dan catatan terkait untuk 2 tahun harus dilaporkan. Laporan keuangan yang lengkap itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, yang dibagi juga menjadi satu laporan laba rugi komprehensif tunggal, dan laporan laba rugi serta laporan laba rugi komprehensif. Lalu yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, dan keempat ada laporan arus kas, dan terakhir ada catatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai catatan. Untuk selanjutnya, next. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai catatan atas laporan keuangan. Yang pertama ada kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, atau konvensi serta aturan khusus yang diterapkan oleh suatu perusahaan dalam menyiapkan dan menyajikan informasi keuangan. Berdasarkan IASB, perusahaan wajib mengungkapkan kebijakan akuntansi penting yang melibatkan pemilihan dari antara alternatif atau yang khas untuk industri tertentu. Alternatif yang digunakan itu yang diperbolehkan oleh IFRS, misalnya dalam pencatatan persediaan bisa menggunakan metode FIFO atau average, lalu kalau penyusutan bisa menggunakan metode straight line atau double claiming balance, atau pada pencatatan investasi bisa menggunakan metode biaya, ekuitas, atau nilai wajar. Contoh pengungkapan kebijakan akuntansi kita akan melihat di slide berikutnya. Next. Nah, di sini tuh ada contoh bagaimana untuk penulisan pengungkapan kebijakan akuntansi. Di sini saya memberikan contoh pada akun persediaan dan akun kewajiban. Pada akun persediaan itu dijelaskan rinciannya bahwa suatu perusahaan tersebut tuh menggunakan metode yang menggunakan metode rata-rata terhitung atau average. Nah, tapi juga menggunakan metode identifikasi spesifik untuk persediaan dalam perjalanan atau ongoing. Sedangkan untuk pencatatan pengungkapan kebijakan akuntansi pada akun kewajiban itu menggunakan 2 kategori, yaitu kewajiban keuangan non-derivatif serta yang dicatat menggunakan kategori kewajiban keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, serta kewajiban keuangan yang diukur pada biaya amortisasi. Jadi gunanya pengungkapan kebijakan akuntansi ini agar kita tahu bahwa bagaimana sistem akuntansi dalam suatu perusahaan itu digunakan sehingga tidak ada kebingungan dalam membaca laporan-laporan. Next. Selanjutnya adalah catatan tambahan atas laporan keuangan. Catatan ini digunakan untuk membahas item-item dalam laporan keuangan.
Di situ terdapat dua contoh, misalnya dari Lenovo Group pada akun piutang atau receivable. Di situ dituliskan bahwa customer memiliki kesempatan untuk membayar kreditnya ke Lenovo Group eh, sebanyak 0 sampai 120 hari. Apabila dirinci atau dikelompokkan, itu ada beberapa kelompok. Yang pertama misalnya ada dari 0 sampai 30 hari itu, jika dijumlahkan orang atau customer yang membayar piutang itu atau kredit itu sebanyak 4.560.771. Begitupun selanjutnya. Nah, pencatatan ini tuh supaya kita tahu bahwa adanya perbedaan setiap customer dalam membayar kreditnya. Lalu ada pula catatan tambahan dalam Christian Dior pada akun kewajiban yang jatuh tempo. Nah, di sini tuh terlihat bahwa setiap tahunnya ada bunga yang pasti dan bunga yang berkembang. Bunga yang pasti itu yang sudah ditentukan di awal, namun kalau untuk bunga yang berkembang itu digunakan untuk menambah berapa lamanya pembayaran itu berlangsung. Nah, itu tuh catatan tambahan ini tuh digunakan supaya kita tahu bahwa bagaimana progres masuknya suatu piutang atau kredit yang dibayarkan, begitu pula kewajiban yang dibayarkan. Karena biasanya kalau di laporan-laporan biasa, di laporan keuangan itu belum dicantumkan seperti yang telah diklasifikasikan pada catatan tambahan ini. Oke, next. Selanjutnya mengenai teknik pengungkapan. Teknik pengungkapan ini yang pertama ada parenthetical explanation. Teknik ini menggunakan untuk menambahkan informasi tambahan melalui tanda kurung setelah item tersebut dituliskan. Seperti yang terlihat pada contoh itu setelah penulisan common stock itu ada tanda kurung yang menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan jumlah lembar saham yang beredar di pasar, sedangkan angka yang di sebelah kanan yang berjumlah 427.776 itu merupakan nilai saham biasa yang menunjukkan nilai ekuitasnya. Next. Teknik selanjutnya yang untuk mengungkapkan yaitu menggunakan teknik cross reference and contra item, yang dimana ini menggunakan atau menandai dengan tanda kutip menghilangkan referensi atau merujuk langsung yang melihatkan garis bawah dalam akun, yang misalnya itu menghubungkan antara aset dan kewajiban dalam laporan posisi keuangan. Di contoh terlihat bahwa ada tulisan berwarna merah yang digarisi bawah, yang dimana misalnya ada pembayaran utang, dan itu kan akan mempengaruhi kas kan. Di situ kan terlihat bahwa kasnya itu misalnya bertambah 800.000. Nah, itu pula juga berkaitan dengan liabilitas lancar, sehingga itu tertulis untuk bisa melihat lanjutannya di current liability. Begitu pula dengan yang di bawahnya itu. Karena adanya pembayaran utang sebanyak 2.300.000, itu juga berpengaruh pada aset lancarnya, sehingga mereka saling keterkaitan. Oke, next. Selanjutnya mengenai pedoman lainnya yang dapat digunakan dalam catatan. Yang pertama ada pedoman offsetting, yaitu memisahkan aset dan kewajiban serta pendapatan dan pengeluaran dalam pelaporan agar tidak sulit dalam memahami transaksi. Jadi, aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran itu merupakan akun yang berbeda. Dan untuk memahaminya, sebuah akun-akun itu harus dikelompokkan sesuai golongannya. Lalu yang kedua ada konsistensi, yaitu pencatatan dilakukan secara konseptual dan konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Lalu yang ketiga ada fair presentation, yaitu perusahaan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Penyajian wajar ini berarti merupakan representasi yang jujur, jadi tidak ada manipulasi data. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis rasio. Nah,
Rasio ini digunakan seorang analis untuk mengembangkan informasi dan menghubungkan antara satu kuantitas dengan kuantitas yang lain. Cara merepresentasikan atau mengekspresikan rasio itu bisa berupa persentase, tingkat, maupun proporsi. Untuk jenis-jenis yang pertama ada rasio likuiditas, yang mana menunjukkan ukuran kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajibannya yang jatuh tempo. Lalu ada rasio aktivitas, menunjukkan ukuran seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya. Lalu ada rasio profitabilitas, merupakan ukuran tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan atau divisi tertentu dalam periode waktu tertentu. Dan terakhir ada rasio cakupan. Ini merupakan ukuran tingkat perlindungan bagi kreditur dan investor dalam jangka panjang. Next. Nah, di sini terlihat beberapa tabel untuk mencari ukuran rasio. Di situ setiap rasio itu memiliki beberapa cara. Di sini saya akan membahas contohnya satu masing-masing. Misalnya di situ rasio liquidity ada pembagian antara aset lancar dengan kewajiban lancar yang digunakan untuk mengukur kemampuan membayar utang jangka pendek. Lalu dari rasio aktivitas, kita mengambil contoh akun receivable turnover. Nah, dengan rumus net sales dibagi dengan rata-rata piutang bersih yang dimana untuk mengukur likuiditas piutang. Selanjutnya ada rasio profitabilitas yang dimana ada contohnya net income dibagi net sales untuk mengukur laba bersih yang dihasilkan oleh setiap dolar penjualan. Lalu yang terakhir ada contoh untuk rasio coverage atau cakupan. Ada pembagian antara total liabilitas dengan total aset untuk mengukur persentase dari total aset yang disediakan oleh kreditor. Jadi, rumus-rumus yang tercantum pada tabel-tabel tersebut merupakan cara atau formula untuk mencari rasio-rasio yang digunakan dan untuk menentukan rumus-rumus yang perlu digunakan itu biasanya harus dianalisis terlebih dahulu apa yang harus kita cari. Oke, next. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami dari chapter 4 dan 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.